Gunting ajaib. Mungkin memang benar tidak ada yang membersihkan gudang ini dalam 10 tahun terakhir. Berapa lama yang dibutuhkan untuk membersihkannya ya? Oh, apa ini? Vidal Pangson, apa dia terkenal? Aku ingin tahu apa isinya. Astaga, ternyata cuma gunting. Padahal aku mengharapkan yang lebih baik dari ini. Wick, aku butuh bantuanmu. Baiklah, aku ke sana. Wick, tolong rapikan rambut pelanggan ini. Kalian pasti nggak asing sama kartun barusan. Ya, Master Bread atau yang saya tahu sih Barbershop Master Bread. Jadi kartun ini atau animasi ya, nyebutnya gimana ya? Kartun aja lah kalau saya. Kartun ini mengisahkan tentang seorang atau sebuah roti yang hidup. Jadi roti ini bernama Master Bread atau Tuan Bread. Profesi dia sebagai seorang penata rambut atau pangkas rambut atau mungkin juga penghias rambut. Di lain itu, Master Bread juga memiliki 2 karyawan. Yang satu bernama Joko. Dia digambarkan sebagai sebuah cupcake rasa Joko yang di situ pekerjaannya sebagai kasir. Yang kedua yaitu Wilk. Sebenarnya milk sih, tapi karena ada tipe dari produksi pabriknya mungkin ya. Jadi digambarkan milk itu cacat karena huruf M-nya jadi huruf W. Jadi namanya Wilk. Tugas dia sih sebenarnya cleaning service setahu saya, tapi Master Bread mengklarifikasi kalau dia itu adalah asistennya yang mungkin ya untuk beberapa episode ke depan bisa jadi dia penerus atau pengganti Master Bread. Selain itu, tepat di seberang barbershop milik Master Bread ini terdapat barbershop juga yang tak lain milik Potato Chip. Dia adalah seorang yang sangat amat ambisius untuk bisa mengalahkan bisnisnya Master Bread tersebut. Ya secara dia juga seorang penata rambut, cuman mungkin belum memiliki titik terang untuk sukses seperti Master Bread kali ini. Dia kalau di kisahnya Potato Chip ini adalah seorang yang digambarkan sebagai musuh bebuyutan Master Bread. Saking musuhnya, saking bebuyutannya, Potato Chip ini selalu menghalalkan berbagai cara supaya bisa mengalahkan bisnisnya Master Bread ini. Tapi sampai jauh episode ini belum ada perkembangan dari Potato Chip. Oke lah, balik lagi ke Master Bread. Ngomong-ngomong soal Master Bread ini kan roti ya. Kalian tahu nggak roti pertama kali dibuat pada tahun berapa? Saya yakin 90% dari kalian yang nonton mungkin belum mengerti atau belum mengetahui roti ini dibuat di mana, tahun berapa, dan pada zaman apa. Maka dari itu mari belajar bersama. Giovanni Fantozzi. Beliau adalah seorang kontributor Life Science. Beliau mengabarkan kalau suku Natuvia atau orang-orang Natuvian pada zaman itulah yang pertama kali memproduksi roti untuk dijadikan bahan baku sebagai makanan pokok sehari-hari. Tepatnya di daerah lembah Sungai Yordan yang berada di Timur Tengah pada 12.500 tahun silam. Hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya sebuah gerinda tepatnya pada tahun 2004 kemarin. 2004 lusa ya. Baru sih oleh para beberapa ilmuwan.
Dan lebih meyakinkannya lagi, di gerinda ini terdapat biji jelai, yang mana biji jelai sendiri adalah suatu tanaman padi-padian yang memiliki biji atau buah yang bertekstur amat keras, sehingga perlu alat untuk menggilingnya tadi. Ya, yang nggak lain adalah gerinda tadi. Penemuan di situs ini dinamakan penemuan Ohalo 2, yang tepatnya di daerah Israel. William Rabel, sejarawan makanan dan juga sekaligus seorang penulis buku Great Global History. Beliau mengabarkan kalau suku Natufian adalah suku yang pertama kali dapat bertahan hidup secara murni dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam di daerah mereka. Mereka berprofesi sebagai petani pada zamannya, dan merekalah yang pertama kali bisa atau mengajarkan, ya mungkin mengajarkan bahasanya ya, mengajarkan bagaimana cara bertani dan juga bagaimana cara mengelola hasil panen pertanian mereka untuk dijadikan olahan pangan yang akan digunakan sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, mereka juga memiliki alat untuk menggiling hasil panen tadi, yang gak lain adalah gerinda tadi, yang akan dijadikan sebagai tepung kasar, sebagai bahan olahan atau sebagai bahan baku untuk dijadikan roti tadi. Tepung kasar mungkin yang kita kenal sekarang adalah tepung terigu ya, dari gandum diproduksi atau digiling menjadi terigu. Walaupun ya gambarannya seperti itu, tapi pada zaman itu masih berupa serbuk-serbuk kasar dan belum selembut sekarang. Tapi ya kalian kebayang lah bentuknya seperti apa. Seiring berjalannya Yaman, tepatnya beberapa ribu tahun kemudian, bertani dan juga budidaya biji-bijian mulai menyebar ke seluruh daerah Timur Tengah dan Asia Barat Daya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perantara perdagangan oleh masyarakat sekitar, yang tepatnya berlokasi di daerah Nil, Mesopotamia, dan di sebelah timur lembah Indus. Pada masa itu roti menjadi salah satu atau menjadi satu-satunya komoditas yang paling penting pada zaman itu. Roti juga berpengaruh penting dalam perkembangan negara dan masalah politik. Roti saat itu membuat akumulasi surplus yang membuat berkembangnya desa-desa kecil menjadi daerah perkotaan seiring berjalannya waktu. Cuman karena roti, hebat bukan? 5.000 tahun setelahnya, tiga peradaban berkembang secara pesat, tepatnya pada zaman perunggu. Ketiga peradaban ini yakni 1. Mesir, 2. Mesopotamia, yang mungkin kita sekarang mengenalnya sebagai negara Irak, dan yang ketiga Harappa, tepatnya di daerah lembah Indus, yang kini dinamai dengan nama Pakistan. Ketiga peradaban tersebut dianggap sebagai peradaban terbesar dalam dunia kuno, dan ketiga peradaban tersebut bergantung penuh pada roti sebagai bahan pangan kebutuhan ekonomi mereka. Saking berdampaknya nih, roti mengembangkan kelas sosial. Contohnya begini, bila terdapat masyarakat atau sebuah kelompok yang belum mengkonsumsi roti, berarti masih dikategorikan belum mencapai suatu tingkatan yang pada zaman itu dinamai sebagai pengrajin paruh waktu. Mungkin pengrajin paruh waktu pada zaman itu sebagai profesi yang begitu wah. Jadi orang
kelas menengah ke atas konsumsinya roti, menengah ke bawah nggak tahu saya nasi kali, tapi enggak sih, pada zaman itu belum dikenal nasi. William Rabel kembali menyatakan roti dengan ragi pertama kali ditemukan atau diproduksi pada zaman atau pada masa Mesopotamia yang sekarang kita kenal sebagai negara Irak tadi. Namun statement ini bertentangan dengan beberapa fakta yang ditetapkan oleh beberapa ilmuwan sekelas dia. Salah satunya yaitu Howard Miller. Beliau juga seorang sejarawan makanan dan juga seorang profesor yang mengajar di Universitas Lipscomb di Nashville, Amerika Serikat. Beliau menyebutkan kalau roti dengan ragi pertama kali ditemukan atau diproduksi pada zaman Mesir, tepatnya tahun 1000 sebelum Masehi. Namun dengan beberapa perbedaan pendapat tadi, terdapat fakta menarik nih. Faktanya, kehadiran roti dengan ragi sangat berhubungan erat dengan minuman keras. Masyarakat Mesir kuno menggunakan jelai dan gandum emmer untuk menyeduh bir asam dan membuat roti pertama kali yang tertulis dalam studi tahun 1994 di jurnal arkeologi Mesir. Buku Ancient Egyptian Material and Technology yang dikeluarkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2000 juga menuliskan tentang pembuatan bir di masa Mesir kuno dilakukan dengan memanggang adonan kaya ragi yang kemudian berubah menjadi roti bir dan akan diremukkan serta disaring bersamaan dengan air. Berarti bisa kita simpulkan dong kalau fakta yang mendekati 100% berarti fakta yang dikeluarkan oleh Howard Miller tadi. Walaupun kita nggak tahu ya sebenarnya, tapi tertulis dalam sini Howard Miller ya yang lebih tepat dalam fakta yang tertulis di jurnal arkeologi Mesir dan Ancient Egyptian Material and Technology tadi. Roti telah berevolusi seiring berkembangnya zaman. Mulai dari yang dulu masih menggunakan gerinda untuk menghaluskan bahan mentah atau biji jelai tadi untuk dijadikan bahan baku roti, sekarang sudah menggunakan mesin-mesin canggih yang dapat mengolah biji jelai tadi menjadi tepung yang lebih halus dengan cara yang higienis, praktis, dan tentunya memakan waktu lebih singkat. Roti juga menjadi makanan pokok atau makanan sehari-hari pada kaum masyarakat sekarang, khususnya pada masyarakat di daerah Eropa juga Timur Tengah tadi, atau mungkin juga daerah Asia, dan mungkin bisa jadi Indonesia juga, walaupun belum sampai menyentuh angka 70% sih menurut saya. Tapi dari cerita tadi, mulai dari suku Natufian yang mengolah bahan hasil panen tadi menjadi tepung kasar atau tepung terigu untuk dijadikan roti sebagai olahan makanan sehari-hari mereka, nggak nyangka kalau sekarang bisa berkembang menjadi roti yang cukup banyak variannya, seperti roti canai, pitbaya, atau roti apa gitu ya. Ya cukup sekian mungkin pembahasan tentang roti saya hari ini. Cukup sekian konten saya hari ini, semoga menghibur. Assalamualaikum.